bersukacita, amin. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama kok. Katakan, ku tahu dia penebusku, darah yang tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin, ku yakin. Amin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Kami angkat panci kami Tuhan, ku angkat panci. Oh, dia telah menang, katakan, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah, yeah. Oh. Katakan, ku tahu dia penebus kami, ku tahu. Amin. Yang percaya katakan, ku yakin, ku yakin. Oh, oh. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, kami yakin Tuhan. Kami angkat tangan kami, katakan, ku angkat panci. Oh, dia telah menang atas maut. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia penebus kami, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah. Kita percaya umat tebusan Tuhan pasti bersukacita, amin. Dan bersukacita mau menari buat Tuhan. Yang mau menari katakan, angkat tangan bersama-sama katakan, dia penebus. Semuanya bisa ikuti. Dia penebus. Lebih lagi cepat Swiss Blessing. Katakan, dia penebus. Haleluya, dia penebusku, dia hiduplah. Lebih lagi katakan, dia penebusku, dia hidup, dia penebus, katakan, dia penebus. Tepuk tangan sama-sama. Dia penebusku. Sekali lagi, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah. Woo! Salahkan haleluya. Salahkan haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan, sekarang telah tiba, sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa, sebab pemerintahan Allah kita
kuasa Dia yang diurapinya, karena tak dilemparkannya pada pendakwa kita. Sekali lagi katakan, sekarang tak tiba, sekarang keselamatan. Haleluya. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena tak dilemparkannya pada pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita. Katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Lebih lagi katakan, oleh darah Anak Domba. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Sekali lagi lambaikan tanganmu, katakan, oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak, oleh darah Anak Domba. Haleluya, haleluya. Sekarang kita mesti berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, amin. Sorakan haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan di awal, hanya Engkau Tuhan, hanya Kau. Haleluya. Darah-Mu Tuhan menyucikan setiap kami. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber
pengharapan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena kami hidup Tuhan, hanya karena salib-Mu. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara, kata lebih lagi. Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup. Amin. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Tuhan, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan. Sekali lagi, karena salib-Mu, karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sembah Dia, haleluya. Ya na ke, ya namo ya she. Sembah Tuhan, haleluya. Oh, rabake rabaya se. Yang terbaik, terima kasih, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, Kami percaya, Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Dan kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Ora bara sekala bala 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 bala. Ora bara sekala bala 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 bala. Ora bara sekala bala bala bala. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari kita percaya perkataan ini. Melakukan mujizatmu di hidupku. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Yang percaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu katakan haleluya. 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 Benar Tuhan, benar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mujizatmu telah Engkau nyatakan 2000 tahun yang lalu melalui kematianmu. Kami yang harusnya binasa, kami beroleh hidup yang kekal. Engkau nyatakan kembali mujizatmu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama 2000 tahun yang lalu. Akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik. Di mana umat kesayanganmu bertemu dengan Engkau. Melalui doa, pujian dan penyembahan Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Melalui arti kematianmu di atas kayu salib. Kami mau belajar melepaskan sebuah pengampunan. Bagi orang-orang yang menyakiti hati kami. Kami percaya dan kekuatan yang sama juga Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar lagi kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Urapi kami semua yang hadir. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah kemuliaan itu hanyalah bagi untuk Engkau saja. Dan kami percaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi rema, boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Bebaskan hamba-Mu daripada yang apa hamba-Mu tidak sadari. Biar setiap ucapan renungan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Semua dalam keadaan baik. Amin. Yang keadaan baik bisa lambaikan tangan. Berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Saudara, saya percaya saudara adalah umat kesayangan Tuhan. Amin. Pegang sebelah kiri kananmu. Kamu umat kesayangan Tuhan. Anda umat kesayangan Tuhan. Amin. Saya percaya saudara datang di Jumat Agung, saudara padahal ini adalah kesempatan buat sebagian kita untuk berlibur. Tapi saudara melakukan satu hal yang penting, saudara melakukan sebuah ibadah. Amin. Dan saya percaya Tuhan disukakan dengan ibadah kita pada sore hari ini. Yang percaya katakan amin. Mari kita belajar mengenai mengampuni seperti Yesus. Di dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka saudara menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu yang seorang sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Saudara semua, pada tanggal 13 Mei 1981, ketika Yohanes Paulus II, pemimpin tertinggi dari umat Katolik, sedang beraudiensi dengan umatnya di tengah lapangan terbuka, tiba-tiba ada seorang Turki yang bernama Mehmet Ali Akça menembak Yohanes Paulus II. Dan Yohanes Paulus II mengalami luka dan hampir kehilangan nyawa. Akhirnya Mehmet Ali dipenjara dan 2 tahun kemudian Yohanes Paulus II berusaha untuk menemui Mehmet Ali, mengadakan sebuah pertemuan pribadi 4 mata. Mereka berbicara di dalam penjara dan pada waktu itu wartawan melihat setelah keluar tiba-tiba Mehmet Ali sebelum Yohanes Paulus II keluar dari penjara tersebut, Mehmet Ali mencium tangan dari Yohanes Paulus II dengan sikap hormat. Dan ketika ditanya oleh wartawan, kenapa? Mehmet Ali cuma berkata, hal pertama yang aku lakukan, apabila aku dibebaskan dari penjara ini, yang aku lakukan
Aku akan pergi ke Vatikan dan aku akan minta dibaptis. Amin, saudara. Luar biasa sekali. Orang yang begitu keras hatinya, begitu mengalami kasih, bisa berubah secara radikal. Amin, saudara. Paulus berkata bahwa pengampunan adalah sebuah pilihan. Pengampunan adalah keputusan hati manusia untuk melawan insting alamiah manusia yang biasanya melawan yang jahat dengan yang jahat pula. Saudara-saudara sekalian, siapakah yang sebenarnya diteladani oleh Paulus? Yaitu Yesus Kristus yang hari ini kita peringati kematiannya di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia mengucapkan 7 kata kalimat salib yang sangat luar biasa. Salah satunya diantaranya adalah, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang kedua, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Yang ketiga, ibu inilah anakmu, inilah ibumu. Kemudian yang keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat salib yang kelima, aku haus. Yang keenam, sudah selesai. Dan yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan kita pada sore hari ini akan membahas, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara sekalian, kematian Yesus di atas kayu salib adalah suatu bukti kasih Allah yang begitu besar. Kalau Natal adalah janji, tetapi pada waktu Jumat Agung inilah pembuktian bahwa dia rela disalib untuk kita. Yang seharusnya kita binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Yang 7 katakan amin. Dan dikatakan di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, Yesus mati menggantikan manusia yang berdosa. Banyak sekali manusia yang modern ingin menggantikan kalimat itu dengan sesuatu yang lebih populer, dengan sesuatu yang lebih duniawi. Ya, dikatakan karena begitu besar kasih Allah kepada aku, ya, sehingga ia mengaruniakan rumah yang besar kepadaku. Karena begitu besar kasih Allah kepadaku, sehingga ia mengaruniakan uang yang banyak kepadaku. Bahkan ada yang menggantinya, karena begitu besar kasih Allah kepadaku, ya, dia mengaruniakan mobil yang bagus kepadaku. Banyak orang yang berusaha untuk menggantikan dengan hal-hal duniawi keselamatan. Padahal kalau kita tahu hal-hal yang duniawi berbicara mengenai uang, mobil, harta, semuanya cuman sampai cukup di lubang kubur 1x2 meter. Amin, saudara. Bapak Surgawi tahu apa yang kita butuhkan. Bapak Surgawi tahu apa yang kita perlukan. Bukan rumah, bukan kesehatan, bukan uang. Yang lebih penting adalah Bapak Surgawi tahu bahwa ada keselamatan yang kekal di dalam Yesus Tuhan. Yang 7 katakan amin. Karena itu firman Tuhan berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Jangan pernah mengukur kasih Allah itu dengan sesuatu yang duniawi. Diukur dari rumah saudara, diukur dari mobil yang saudara tumpangi. Jangan pernah mengukur kasih Allah dengan materi-materi yang lain. Sebab apa? Ketika kita mengukur itu dengan hal-hal materi, itu adalah merupakan sebuah dasar yang sangat rapuh. Ada orang yang berkata, aku jadi Kristen supaya aku kaya. Aku jadi Kristen supaya aku diberkati. Itu adalah dasar yang sangat rapuh. Karena saya percaya, Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang 7 katakan amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Yesus telah rela berkorban bagiku. Amin, saudara. Kalau saudara bertanya, kira-kira sebesar apa sih kasih Tuhan itu kepadaku? Sebesar apa sih kasih Tuhan itu kepada saya? Ingat, dia merentangkan tangannya, menyerahkan nyawanya supaya kita yang harusnya binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Dan dari salib itu mengalir pengampunan untuk orang-orang berdosa, yaitu saudara dan saya. Amin, saudara. Kalau kita lihat di mana di dalam Yohanes 8 ayat 1-11, ketika Tuhan dihadapkan pada wanita yang bersinah, Tuhan sedang diuji, wanita ini akan dirajam oleh orang-orang, dan kita bisa saksikan video klip yang akan ditayangkan oleh multimedia. Silakan multimedia. In our law, Moses commanded that such a woman must be stoned to death. Now what do you say? They said this to trap Jesus so that they could accuse him.
But he bent over and wrote on the ground with his finger. As they stood there asking him questions, he straightened up. Whichever one of you has committed no sin may throw the first stone at her. Then he bent over again and wrote on the ground. When they heard this, they all left, one by one, the older ones first. Jesus was left alone with the woman still standing there. He straightened up. Where are they? Is there no one left to condemn you? No one, sir. Well then, I do not condemn you either. Go. But do not sin again. Saudara, sebenarnya ahli Farisi, orang ahli Taurat ingin menguji Tuhan. Mereka mengatakan, Yesus, apakah yang harus kita perbuat? Apakah kita akan merajam wanita ini dengan batu sampai mati seperti ajaran Musa dalam hukum Taurat? Ataukah kita harus mengasihi dengan kasih seperti ajaranmu? Ini adalah sebuah jebakan. Tetapi Tuhan berkata, siapakah yang tidak pernah berbuat dosa? Saudara, lempar batu kepada wanita ini. Dan ternyata saudara, satu-satu meninggalkan, suasana berubah menjadi senyap. Dan Alkitab mencatat apa? Dari yang paling tua sampai yang paling muda pergi meninggalkan. Saudara, kenapa dicatat seperti itu? Karena yang paling tua mungkin yang sudah pengalaman berbuat dosa. Ya, sehingga akhirnya tidak ada, dan Tuhan Yesus berkata, apakah mereka menghukummu? Bertanya kepada wanita ini, dan wanita ini berkata tidak. Begitupun juga aku, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Banyak orang yang bertanya apakah Yesus kompromi? Karena apa? Upah dosa ialah maut. Harusnya wanita berdosa dibinasakan, dibunuh. Saudara, Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa, Dia mengasihi orang berdosa, tetapi membenci dosa. Yang setuju katakan amin. Upah dosa ialah maut, karena dosa wanita ini Yesus rela menanggung di atas kayu salib Golgota. Apakah karena dosanya wanita ini, ya karena dosa wanita ini, apakah Yesus mati? Iya. Tetapi karena begitu besar, karena Tuhan begitu mengasihi kita, dan termasuk wanita tersebut, sehingga rela menanggung di atas kayu salib. Yang seharusnya kita yang binasa beroleh hidup yang kekal. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi kita ditebus dengan darah anak domba Allah yang tak bercacat celah. Amin, saudara. Pengampunan itu adalah suatu yang sangat luar biasa. Membebaskan dari segala tuntutan tanpa pembayaran apa-apa dari pihak kita. Karena apa? Dia sudah melunasinya di atas kayu salib. Amin. Dan itu juga yang Tuhan demonstrasikan di atas kayu salib. Dua orang penjahat yang berada di samping kiri kanannya, sama-sama pertama mencela dan menghujat dua penjahat, berkata, turun engkau dari salib, kalau memang engkau anak Allah, selamatkan kami dan bebaskan dirimu. Tetapi salah seseorang dari penjahat itu berkata, begitu melihat fenomena alam yang terjadi pada waktu Tuhan menjelang kematiannya, dan melihat 7 ucapan yang luar biasa daripada Tuhan Yesus, berkatalah penjahat yang seorang berkata, kita memang pantas dihukum, tetapi satu orang ini tidak pantas dihukum. Kemudian penjahat ini mengucapkan, Yesus,
Jika engkau tinggal dalam kemuliaan Allah di surga, ingatlah akan aku. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Amin, saudara. Sungguh anugerah pengampunan yang sangat luar biasa dalam kehidupan penjahat tersebut. Padahal kalau kita melihat apakah yang pernah dilakukan penjahat itu? Apakah dia pernah ke gereja? Tidak ada kesempatan. Apakah pernah dibaptis? Tidak, karena tidak ada kesempatan. Apakah pernah pelayanan? Tidak, karena tidak pernah ada kesempatan. Apakah pernah melakukan perbuatan yang baik setelah itu? Tidak, karena tidak ada kesempatan setelah itu bersama dengan Tuhan Yesus Firdaus. Dia cuma berkata, Tuhan ingatlah akan aku. Dengan kata lain, Tuhan aku ini orang berdosa. Tuhan aku ini orang yang salah. Kalau engkau juru selamat, ampuni aku, selamatkan aku Tuhan. Dan Yesus memberikan sebuah jaminan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Amin. Begitupun juga Tuhan berkata kepada saudara yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Yang setuju katakan amin. Biarpun apapun dosamu di masa lalu begitu besar, kesalahanmu begitu besar terhadap istri, terhadap pasanganmu, terhadap keluargamu, terhadap anakmu. Tuhan berkata, itu dosa masa lalu dan aku mengampunimu kalau engkau datang bertobat. Amin. Firman Tuhan berkata, meskipun dosamu semerah kirmisi, aku akan bersihkan seputih salju dan aku akan cuci seperti bulu domba. Dan sejauh timur dari barat Tuhan membuang dosa kita. Amin, saudara. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di atas kayu salib, hutang dosa kita telah dilunasi oleh Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ada rumus daripada Tuhan yang bagus sekali, kalau seandainya kita pelajarin, bagus sekali. 1 cross plus 3 nails forgiven. 1 salib ditambah 3 paku, hasilnya adalah pengampunan. Agama lain berkata, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu, baru engkau selamat. Tetapi Yesus berkata, aku sudah melakukannya bagimu. Amin, saudara. Finish, sudah selesai. Semuanya sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan yang hanya kita lakukan hanya menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara dapat voucher 1 juta dari seorang teman sahabat, dan kita bisa pakai makan di restoran yang mewah Kota Malang, dan sesudah saudara makan kenyang, saudara sudah tidak perlu bayar lagi. Karena apa? Sudah dibayar oleh teman kita. Dan kita tidak perlu keluar uang, kok enak banget. Ya, karena apa? Sudah dibayar oleh teman kita dalam bentuk voucher dan kita tinggal menikmatinya saja. Dan kita juga tidak perlu bayar hutang dosa lagi. Juga untuk apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Pengampunan itu bukan murahan. Pengampunan itu cuma-cuma. Cuma-cuma mahal harganya. Karena harganya darah anak domba Allah. Dan kita tidak bisa mungkin membayarnya dengan amal perbuatan kita. Dan kita tidak bisa mungkin membayarnya dengan segala persembahan-persembahan yang kita lakukan. Amin. Terlalu mahal, saudara. Jadi saudara, kalau pada saat saudara memberikan persembahan, saudara bukan seolah-olah saudara membeli darah anak domba Allah. Pada waktu saudara memberikan sebuah persembahan, saudara sedang mengasihi Tuhan. Amin. Melalui apa yang saudara punya. Yesus memberikan cuma-cuma untuk orang yang percaya padanya. Hari ini saudara, apapun perbuatan salah yang pernah kita lakukan, bertobatlah, mohon pengampunan daripada Tuhan. Saya percaya Jumat Agung ini menjadi hari yang bersejarah. Seluruh dosa kita diampuni oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan jaminan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Setuju katakan amin. Engkau diampuni oleh Tuhan. Setuju katakan amin. Engkau diampuni oleh Tuhan. Engkau diampuni oleh Tuhan. Terima anugerah pengampunan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Amin, saudara. Sekarang kalau kita sadar bahwa dosa kita diampuni oleh Tuhan, bukan oleh karena kebaikan kita, bukan oleh karena kekayaan kita, semata-mata oleh karena kebaikan Tuhan, tetapi oleh karena kasih karunia yang seharusnya apa? Kita ini tidak layak, kita diambil dari sampah dan kita dilayakkan.
Bukan karena jasa kita, semua oleh karena jasa Tuhan. Yang percaya karena anugerah Tuhan, saudara dipilih dan dipanggil, bisa lambaikan tangan. Bisa lambaikan tangan. Mari kita katakan bersama-sama, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Mari kita angkat tangan kita katakan kepada Tuhan. Semua terima kasih Tuhan buat pengampunanmu, buat pengorbananmu Tuhan. Diberikan kepada kita semua anugerahnya Bagi kita bila kita dipakainya. Bila saya dipakainya, bila saya dipilihnya, bila saya dipilihnya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang baik. Apa yang harus kita lakukan sebagai wujud syukur kita, yaitu kita harus mengampuni orang lain seperti Tuhan juga telah mengampuni kita. Amin, saudara. Di dalam Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang hamba yang jahat di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ada seorang raja yang mengadakan hutang piutang di antara para pegawainya, dan ternyata salah seorang pegawainya ada yang mempunyai hutang 10.000 talenta, yaitu setara dengan 60 juta dinar. Karena 1 dinar di Israel adalah upah orang bekerja. Sehingga dalam 1 tahun orang bekerja mendapatkan 300 dinar. Kalau 60 juta dinar dibagi 300 dinar, hasilnya adalah 200.000 tahun. Setara dengan 200.000 tahun. Berarti hamba yang jahat ini, kalau mau membayar hutangnya, harus kerja rodi selama 200.000 tahun. Kerja gratis selama 200.000 tahun baru hutangnya lunas. Kenapa pertanyaannya, Tuhan kok pakai contoh yang ekstrim sekali, kok jauh sekali? Karena apa? Tidak mungkin manusia hidup sampai 200.000 tahun. Siapa yang percaya hidupnya akan 200.000 tahun lagi bisa hidup? Bisa angkat tangan? 1000 tahun aja deh diskon. Ada yang nggak bisa. Karena apa? Ya Tuhan mau mengajarkan hutang dosamu yang telah engkau lakukan ketika engkau mencoba membalas dengan amal perbuatanmu. Engkau harus lakukan 200.000 tahun semasa kita hidup. Tidak mungkin dan mustahil karena apa? Alkitab mencatat dalam Mazmur 90, aku tahu masa hidupku 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan kalau di atas 80 tahun menyusahkan yang muda. Amin, saudara. Ya, tapi saya percaya ya Tuhan pasti tepat pada waktunya memanggil kita pada saat kita semua udah siap semuanya. Amin, saudara. Bagi orang Kristen, kematian tidak sesuatu hal yang menakutkan. Jadi ada orang yang begitu dengar kematian takut, karena bagi orang Kristen, ya dikatakan merem di dunia, melek di surga. Yang tujuh katakan amin. Dikatakan apa? Bagaimana supaya utang hamba yang begitu banyak menerima pembebasan? Ya, diampuni sama raja. Pengampunan adalah free. Engkau menerima yang cuma-cuma daripada Tuhan. Bagi orang berdosa menerima cuma-cuma. Sayangnya saudara, hamba yang jahat ini sudah begitu menerima anugerah pengampunan yang luar biasa, 200.000 tahun digratiskan, nggak usah bayar. Begitu dia keluar dari istana, dia bersuka cita, ya dia damai sejahtera, dia bersorak-sorai. Begitu dia melihat temannya, loh kamu kan punya utang 100 dinar. Langsung temannya dicekik, dihina, dimasukkan dalam penjara. Dan dikatakan apa? Sebelum engkau lunasi, aku tidak akan pernah keluarkan engkau dari penjara. Ternyata ketika sang raja mendengar hal itu, murkalah raja itu.
Dia perintahkan algojo buat tangkap hamba yang jahat itu dan dimasukkan dalam penjara. Padahal kalau kita ngelihat hamba itu sudah dapat gratis 200.000 tahun, tidak perlu bayar. Tetapi kenapa dia masih memperhitungkan temannya yang mempunyai hutang 100 dinar yang setara dengan 4 bulan saja bekerja. Saudara, jauh sekali ya, dia 200.000 tahun dibebaskan. Dan begitu dia ngelihat temannya 4 bulan sama dia dikejar, saudara. Dengarkan saudara, kalau seandainya kita tidak mau mengampuni atau memaafkan orang yang bersalah pada kita, kita adalah manusia yang paling durhaka. Kita tidak sadar betapa besar kasih Allah, dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Saudara bisa bilang, orang itu memfitnah saya, orang itu menjelek-jelekan saya, dia hutang gak mau bayar dengan saya, dia merugikan hidup saya, dan dia menyakiti hati saya. Apapun saudara, ingat dosa yang kita lakukan jauh lebih besar daripada dosa teman kita yang lakukan kepada kita. Amin saudara. Tuhan mau kita mengampuni secara cuma-cuma. Jangan kita menuntut balas ke orang lain. Betapa kita tidak tahu berterima kasih kalau kita menuntut balas pada orang lain. Kita tidak sadar betapa besar dosa yang telah kita lakukan dan kita diampuni oleh Tuhan. Amin, saudara. Pertanyaannya mengapa mengampuni? Yang Tuhan Yesus ajarkan, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang pertama adalah pengampunan membuat dosa kita diampuni. Amin, saudara. Di dalam doa Bapa kami, di dalam Matius 6 ayat 12 sampai 14 sampai 15 dikatakan, ya Bapa, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tahukah saudara, orang yang tidak mau mengampuni adalah tanda yang jelas bahwa dia tidak pernah menerima pengampunan dan kasih Allah di dalam kehidupannya. Amin. Orang yang pernah menerima kasih Allah yang begitu besar, pasti akan mampu menyalurkan kasih Allah kepada orang lain. Orang yang tidak mau mengampuni itu adalah petunjuk baru ya bahwa dia belum Kristen yang lahir baru. Dia belum Kristen yang sejati. Biarpun dia berkata, Pak, sorry saja, saya ini sudah 7 turunan anak Tuhan. Tetapi pada waktu saudara tidak mengampuni, ya saudara adalah berarti bukan Kristen. Karena apa? Saudara cuma sekedar beragama Kristen. Ingat, agama yang menyalibkan Tuhan, yaitu ahli Farisi dan ahli Taurat. Tapi saya percaya jemaat-jemaat GBI Suropati adalah orang-orang Kristen sejati. Karena orang Kristen sejati ciri-cirinya adalah mengampuni musuh-musuhnya. Mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Amin, saudara. Yang kedua, mengapa kita mengampuni? Pengampunan membuat ibadah kita diterima oleh Tuhan. Dikatakan di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24, dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kalau kita kebaktian memberikan persembahan, tetapi hati kita masih ada ganjalan, ada pahit hati kepada orang lain, apakah Yesus berkata, lanjutkan terus beribadah? Tuhan Yesus berkata, tidak. Yang Yesus katakan, tinggalkan ibadahmu, berdamailah dahulu dengan temanmu. Baru engkau kembali beribadah lagi dan persembahkan persembahanmu. Amin, saudara. Berarti kalau kita berbakti, kalau kita beribadah pada sore hari ini, bukan persembahan yang utama. Amin. Tetapi saudara harus menyelesaikan sebuah pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati saudara. Kalau kita beribadah tetapi kita tidak ada pengampunan. Kita beribadah tetapi hati kita masih pahit. Artinya apa? Ibadah kita nol, tidak ada artinya. Tetapi ketika saudara katakan, aku mau mengampuni karena begitu besar kasih Allah kepadaku. Dan ibadah kita akan berkenan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Mengapa mengampuni? Yang ketiga adalah pengampunan menutup celah bagi iblis. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Dikatakan, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, dikatakan apa? Aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara, orang yang menyimpan dendam pahit hati
adalah orang-orang yang diperdaya oleh iblis. Padahal dikatakan Alkitab mencatat bahwa iblis itu penipu, pembohong, ya singa-singa yang mengaum, mencari kesempatan supaya untuk menjatuhkan kita, untuk mencuri sukacita kita, dan ingin membinasakan kita. Supaya apa? Kita masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan dia. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada yang mau masuk neraka, amin. Ya, lepaskan pengampunan. Yang mau katakan amin, yang mau katakan amin. Orang yang menyimpan dendam adalah orang yang dibodohi oleh iblis. Sebab kalau kita dendam, yang paling sengsara bukan orang yang kita benci. Yang paling sengsara bukan orang yang kita ingat-ingat kesalahannya. Yang paling sengsara adalah diri kita sendiri. Contoh, orang pada saat punya hutang pada kita dan tidak mau bayar, makan uang saudara, makan bisnis saudara, hati kita pahit, dia foya-foya di restoran dengan uang kita. Kalau kita jengkel, kita rugi. Karena apa? Kita di rumah makan super mie, rasanya apa? Seperti makan super mie rasa tali sepatu, saudara. Amin. Ya, waktu kita makan bistik di restoran terkenal apapun, kalau saudara pahit tidak bisa melepaskan pengampunan, bistik itu rasanya seperti bistik rasa sandal swallow. Amin, saudara. Atau yang sandal yang lebih terkenal hari-hari ini Flipper, ya. Ya, semua pakai itu semua sekarang. Ya. Dan kalau seandainya ya, saudara tidak melepaskan pengampunan, orang yang menipu kita nggak akan mungkin ingat kepada kita kok. Kalau kita menyimpan kepahitan, ya, menyimpan dendam, kita rugi 2 kali. Udah rugi materi, rugi hati, dan yang paling parah lagi adalah rugi rohani. Saudara datang kepada Tuhan tidak bisa. Saudara datang kepada Tuhan enggak tembus. Saudara datang beribadah, mukanya enggak ada sukacita. Ketemu orang melihat ini kenapa ya mukanya. Saudara yang rugi. Ya, saudara harus tutup celah. Kita harus tutup celah. Ya. Dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Pembalasan adalah hak Tuhan. Bagian saudara dan saya adalah mengampuni. Amin. Kalau kita mengampuni, dosa kita diampuni. Tetapi apakah kalau orang itu juga diampuni? Belum tentu. Tidak, saya katakan tidak. Karena apa? Orang tersebut harus melakukan sebuah pemberesan dengan Tuhan. Karena menipu kita. Tetapi bagian kita pada waktu kita melepaskan pengampunan, dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Dan saya percaya, ya, orang balas dendam adalah merugikan diri sendiri. Dan setan mengambil sebuah keuntungan dari sebuah balas dendam. Amin, saudara. Kalau orang berbuat jahat sudah, lupakan saja. Ya, jadilah pelupa untuk kesalahan orang lain. Tetapi ingatlah setiap kebaikan yang orang lain pernah lakukan dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Yang keempat, mengapa kita mengampuni adalah pengampunan membuat doa kita berkuasa. Setuju, katakan amin. Pengampunan membuat doa kita berkuasa. Di dalam Markus 11 ayat 24-25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya apa? Juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yesus berbicara mengenai kuasa doa kepada orang-orang. Dikatakan jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau mampu memindahkan gunung. Setelah Tuhan berbicara mengenai kuasa doa, dan dilanjutkan dengan kalimat apa? Ampunilah dahulu orang lain. Tuhan selalu ingatkan, ya, ampunilah dahulu orang lain. Karena apa? Doa berkuasa pada saat kita mempunyai iman yang teguh, yang pertama. Yang kedua, doa berkuasa pada saat kita mempunyai hati yang bersih. Amin, saudara. Sebab walaupun kita punya iman, saudara punya ya ibadah 1000 kali, ya contohnya gitu. Tetapi kalau kita ada dendam, kepahitan, jengkel, baik kepada mertua, orang tua, saudara, pasangan, anak, ya apapun, ya itu adalah membuat doa kita menjadi tidak berkuasa. Amin. Siapa yang rindu doanya dikabulkan oleh Tuhan? Bisa lambaikan tangan. Siapa yang rindu doanya berkuasa bisa lambaikan tangan. Belajarlah mengampuni orang lain. Yang setuju katakan amin. Engkau berdoa minta kesembuhan, Tuhan akan berikan kesembuhan. Engkau berdoa minta berkat, Tuhan akan berikan berkat. Engkau berdoa minta terobosan, Tuhan akan bikin terobosan di dalam kehidupanmu. Dan engkau berdoa untuk jodohmu yang belum punya jodoh khususnya, Tuhan akan kirim jodoh kepadamu. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang paling keras yang di depan, yang sebelah sini. Saya nggak tahu tuh kenapa itu. Saya percaya ya pada saat kita melakukan
sebuah rekonsiliasi dengan Tuhan, melepaskan sebuah pengampunan. Saya percaya apapun yang kita doakan ya akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Ya. Pengampunan adalah, ada pepatah yang mengatakan pengampunan adalah hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Pada Jumat Agung ini, maukah engkau memberikan hadiah pada dirimu sendiri? Yaitu hadiah pengampunan. Sebab saat engkau mengampuni orang yang bersalah pada engkau lepaskan tekanan, beban dalam hidupmu akan menjadi ringan. Dan kita mendapatkan sebuah kelegaan. Dan kita mengalami sebuah damai sejahtera yang luar biasa. Amin. Saudara mau memberikan hadiah buat dirimu sendiri, yaitu lepaskan pengampunan. Amin. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Seorang tokoh pejuang kemerdekaan di India, Mahatma Gandhi pernah berkata, orang yang lemah tidak bisa mengampuni orang lain. Hanya orang yang kuat yang bisa mengampuni orang yang lain. Amin. Dan berapa banyak di tempat ini yang menjadi orang-orang kuat di dalam Tuhan? Berapa banyak tempat ini menjadi orang-orang kuat dalam Tuhan? Bisa lambaikan tangan. Saudara adalah orang-orang kuat di dalam Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, saudara. Lepaskan pengampunan. Saudara menjadi orang yang kuat. Hanya orang lemah yang tidak bisa melepaskan pengampunan. Saudara, minta maaf itu sulit. Tetapi jauh lebih sulit memaafkan atau mengampuni orang lain. Tetapi saya percaya anak Tuhan memiliki kekuatan iman. Saya percaya jemaat GBI Suropati 3 memiliki iman yang kuat daripada Tuhan dan memampukan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saudara dan saya. Amin. Pengampunan adalah ibarat membuka sebuah pintu yang terkunci dan melepaskan orang yang terikat atau terkunci untuk pergi keluar. Dan setelah orang itu pergi keluar barulah sadar bahwa dirinya adalah tahanan tersebut, saudara. Kalau kita nggak melepaskan pengampunan, saudara tidak akan tahu bahwa saudara selama ini adalah orang tawanan tersebut. Tetapi pada saat saudara melepaskan sebuah pengampunan, saudara melihat, ternyata selama ini aku tertawan oleh dendam, tertawan oleh kepahitan, tertawan oleh sakit hati. Dan kalau hari ini kita merasa selama ini, ya, saudara mengalami sebuah kepahitan, jengkel atau dendam, sehingga tidak punya terobosan dalam kehidupanmu, engkau mentok dalam segala hal, doa-doamu serasa menghantam tembok, temboknya dari baja lagi. Ya, setiap doa nggak pernah jawab, doa nggak pernah jawab, kok nggak pernah dijawab? Mari kita introspeksi diri kita melalui tubuh dan darah Yesus yang pada sore hari ini berada di, yang kita sedang beribadah tempat ini. Kita uji, kita introspeksi, periksa keadaan diri kita masing-masing. Apakah kita ada kepahitan, ada kejengkelan yang tidak bisa kita lepaskan? Dan saya percaya pada saat kita membuka hati menerima kasih Bapa Surgawi, kita bisa mengalirkannya pada orang lain. Damai sejahtera Allah yang mengalir dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ada sebuah kesaksian yang bagus melalui sebuah video klip. Ibu yang seorang anaknya mengalami sebuah musibah. Saudara bisa melihat. Saya persilakan multimedia. Halo. Ya. Apa? Happy kecelakaan? Saya akan membalas kejadian ini. Darah harus berdarah ya. Dendam gitu. Dari hasil otopsi itu maupun polisi juga, anak kami meninggal karena dibunuh. Memang dia sudah merencanakan itu, menjemput anak saya, kemudian dia mobilnya berhenti di pinggir jalan itu, alasannya bannya kempos. Nah, lalu dibikin skenario bahwa ada 2 orang yang ingin merampok mereka. Yang satu nodong pakai pisau, yang satu langsung membekap adik saya pakai cairan kloroform. Begitu anak saya meninggal, anak ini ditangkap oleh polisi dan dia mengaku kalau dia sebetulnya tidak akan membunuh, tapi karena akan memperkosa.
Kita selama setengah tahun ini hidup dalam depresi dan kayaknya kita seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Ayah dari pembunuh anak saya itu datang dengan neneknya. Dia katakan bahwa ini cucu laki satu-satunya, tolong kasihani dia. Itu sungguh menimbulkan naluri seorang ibu ya, belas kasih seorang ibu. Tuhan mampukan kami mengampuni orang yang membunuh anak kami. Saya bersyukur kalau saya punya Tuhan yang hidup dan Tuhan yang baik ya. Suami saya juga katakan, dan Tante mengampuni kamu. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Puji Tuhan, saudara. Saudara, kalau saudara melihat kesaksian dari Ibu Inge Handoko ini, apakah ada orang lain yang lebih menyakiti hati saudara dibanding orang yang menyakiti Ibu Inge Handoko? Saya yakin tidak ada. Tetapi kalau kita melihat Ibu Inge Handoko bisa melepaskan sebuah pengampunan. Anaknya rencana akan diperkosa dan ternyata mengalami sebuah kematian. Dan diceritakan, saya melihat kesaksiannya ini secara lengkap dan dikatakan hari-hari 6 bulan setelah kejadian itu hidupnya seperti berada di neraka. Suaminya menjadi pemarah. Suaminya seolah-olah menyalahkan Ibu Inge Handoko. Dan mereka seolah-olah berada menjadi sebuah tawanan. Tawanan kepahitan, ketawanan sakit hati. Dan mereka menyiapkan pengacara untuk menuntut dari pembunuh dari anaknya. Tetapi puji Tuhan, kasih Allah mengalir dalam kehidupan Ibu Inge Handoko dan keluarga sehingga boleh melepaskan pengampunan. Dan sehingga dikatakan mereka tidak menuntut apa-apa. Mereka tidak menuntut apa-apa. Apakah hari-hari ini ada orang yang menyakiti hatimu lebih dari ini? Bahkan kadang-kadang kita, anak kita belum merasakan apa-apa saja seolah-olah kita sudah mau membalas kepada orang tersebut. Bayangkan saudara, ini adalah anak yang dicintai, diambil. Dan melepaskan pengampunan. Saya percaya orang yang mengalami kasih Allah, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah. Amin, saudara. Dan seperti yang pernah Tuhan Yesus katakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi andai kata ada orang dengan sengaja berbuat jahat pada kita, bagian kita adalah lepaskan pengampunan. Hati saudara akan menjadi lega. Dan saya mendengar kesaksiannya setelah keluarga ini melepaskan pengampunan, mereka kembali bersukacita. Dan orang tua daripada korban ini telah dipanggil Tuhan. Saya percaya papahnya dipanggil Tuhan, tapi bertemu dengan anaknya, amin. Bersama-sama di surga dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus memerintah di surga, amin. Yang tujuh katakan amin, saudara. Lepaskan pengampunan, biarpun orang tersebut sengaja. Mendengar khotbah adalah sesuatu yang gampang, tetapi mempraktekkan adalah sesuatu yang sulit. Kasihnya tetap sama ketika apa? Saudara berani rela ya melepaskan pengampunan, membuka hati untuk memberikan hati kita supaya kasih Allah mengalir dalam kehidupan kita. Masalah kita mungkin belum seberapa, tetapi mengapa kita begitu mendendam kepada orang lain? Dibandingkan dengan penderitaan Tuhan Yesus belum ada apa-apanya. Dibandingkan dengan penderitaan Ibu Inge Handoko belum ada apa-apanya. Lepaskan pengampunan, lakukan rekonsiliasi. Karena itulah sesungguhnya Kristen sejati. Bukan Kristen agama. Kalau saudara sekedar Kristen agama percuma. Karena tidak menjamin saudara untuk masuk surga. Tetapi pada waktu saudara melakukan, mengerjakan keselamatan. Saudara mengerjakan perbuatan buah-buah roh. Dan menghasilkan buah-buah yang baik. Itulah yang membuat saudara untuk masuk surga. Amin. Dan saya percaya pada saat kita melepaskan pengampunan, setiap doa kita akan didengar oleh Tuhan. Dan tahun ini juga kita akan siap untuk menerima tahun mujizat penuaian. Amin. Amin. Saudara yang percaya tahun ini adalah mujizat penuaian bisa lambaikan tangan. Yang percaya terjadi mujizat penuaian dalam hidupmu, berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Belajarlah hati kita menjadi seperti anak kecil. Dikatakan anak kecil tidak menyimpan dendam, tidak ada pahit, tidak ada kecewa, tidak ada sakit hati. Dan melalui perjamuan
perjamuan kudus pada sore hari ini, ada tubuh dan darah Tuhan, biarlah kita melepaskan pengampunan. Seperti juga Tuhan telah mengampuni kita semuanya. Amin, saudara. Mengapa kita mengampuni? Pengampunan membuat dosa kita diampuni. Yang kedua, pengampunan membuat ibadah kita diterima oleh Tuhan. Dan ketiga, pengampunan menutup celah bagi iblis. Dan yang keempat, pengampunan membuat doa kita berkuasa. Amin. Siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darahnya. Ini merupakan sebuah kesempatan yang baik untuk kita melepaskan pengampunan di hadapan Tuhan. Mari saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan lakukan perjamuan kudus pada sore hari. Yang ku dambakan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu, nyatakan pribadimu dalam hidupku. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Di depan kami ada tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Pada sore hari ini merupakan sebuah kesempatan yang baik mengingat apa yang telah pernah Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu. Engkau memberikan diri-Mu dan Engkau berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biarlah Tuhan pada sore hari ini juga Tuhan, kami memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, yang baik kami sadari maupun yang tidak kami sadari Tuhan. Dan yang kedua, kami mau melepaskan orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau juga telah mengampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan mungkin pada saat sore ini Tuhan mengingatkan kepada kami, orang-orang yang perlu kami ampuni, orang-orang yang mungkin menyakiti hati kami, secara manusia, secara jiwa, kami enggak kuat Tuhan, kami enggak bisa Tuhan. Tapi biarlah Tuhan melalui sebuah pengampunan, kami menunjukkan bahwa kami telah mengalami pengampunan daripada Tuhan sendiri. Kami mengalami kasih Bapa surgawi dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah bagi kami. Mungkin mertua kami menyakiti hati kami, mungkin orang tua kami menyakiti hati kami, mungkin anak kami menyakiti hati kami, mungkin bahkan menantu kami menyakiti hati kami. Kami mau melepaskan pengampunan Tuhan, seperti apa yang telah Engkau pernah lakukan 2000 tahun yang lalu, supaya doa kami didengar oleh Tuhan. Dan kami percaya kami sedang menutup celah bagi si jahat untuk masuk dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ora para sikarama. Penuh pengucapan syukur kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Berikan kemampuan kepada kami Tuhan. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku dambakan, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran,
menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari saya undang jemaat Tuhan berdiri, kita bersama-sama kita perkatakan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Mari sembah Tuhan. Ora para segala bala. Lihat keadaan diri kita masing-masing. Apakah kita ada yang menyimpan dosa? Kita mohon ampun. Mari kita lihat keadaan diri kita masing-masing. Mari sembah Tuhan. Bereskan di hadapan Tuhan. Introspeksi dirimu. Lepaskan pengampunan. Kalau Tuhan ingatkan sebuah dosa yang mungkin pasanganmu tidak tahu, keluargamu tidak tahu, orang lain tidak tahu, minta ampun, mohon ampun. Ini adalah sebuah kesempatan. Doamu dijawab oleh Tuhan. Ora para sekala bala baba. Ora para sekala bala baba. Ora para sekala bala. Dan kami juga mau melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah bagi kami Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan, kami mohon ampun. Mungkin sahabat kami, anak kami, menantu, mertua, orang tua, mungkin siapapun yang menyakiti hati kami, kami mau melepaskan pengampunan. Ora para sekala bala baba. Ora para sekala bala bala. Ora para sekala bala bala. Ora bala. Kalau Tuhan ingatkan dosa yang harus selesaikan sekarang ini juga. Ora para sekala bala. Jangan saudara makan dan minum sebelum saudara selesaikan dengan Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan, mohon ampun. Ora para sekala bala. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Ora para sekala bala. Ora para sekala bala. Bapa, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia serahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang serahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita terima dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, mari kita terima cawan pengucapan syukur ini. Mari kita ucap syukur sekali lagi.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh. Mari sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang mahal, yang Kau telah lakukan di 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan. Ora para sekala bala 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 baba 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 baba. Terima kasih. Terima kasih. Ora para sekala bala baba 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 baba. Ora baba 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 baba. Ora baba 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 baba. Ora para sekala. Ora para, mari kita berbahasa roh bersama-sama. Ora baba baba baba. Ora baba baba baba. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, kata firman Tuhan, di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Terima kuasa, terima pengurapan. Horaba, terima. Jadilah saksi di keluargamu, komunitasmu, sekolahmu, pekerjaanmu, kotamu, bangsamu. Terima kuasa, terima pengurapan, terima. Horaba, kuasa salibnya dinyatakan, pengampunan turun. Horaba, sekara, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang sedang terbelenggu oleh dosa dilepaskan dalam nama Yesus. Yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan yang baru dalam nama Yesus. Hora para sekara para baba. Yang belum terima bahasa roh di dalam nama Tuhan Yesus, terima dalam nama Yesus, terima. Hora para sekara baba. Mintalah maka akan diberikan padamu. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Ora para sekala baba. Ora para sekala bala. Ora para sekala bala. Benar Tuhan. Engkau baik Tuhan. Allah yang besar. Allah yang luar biasa. Oh Jesus. Ora baba. Jesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu, hadiratmu, berkat-berkatmu, kesembuhan, kelepasan, jawaban-jawaban doa dan kekuatan baru Tuhan berikan. Kami pulang dengan sorak-sorai, kami melepaskan pengampunan dan kami percaya doa kami dijawab oleh Tuhan. Tambahkan perkenananmu, Engkau memperluas, memperbesar daerah kami, pelayanan kami, pekerjaan kami.
Terima kasih Tuhan, berkati para pekerja, para umat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Dan kami percaya ini adalah tahun penuaian jiwa besar-besaran. Dan yang terakhir dan yang terbesar. Dan kami akan mengalaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Kemuliaan hanya bagi segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita perkatakan dengan sungguh-sungguh, kita katakan lebih lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami, memperluas ada masa depan, karir kami, pekerjaan kami, janji Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang percaya doamu dikabulkan oleh Tuhan, katakan haleluya. Yang percaya Tuhan memperluas, memperlebar wilayah daerahmu, karir, masa depanmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu diberkati. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hora para sikara para. Siapkan hati saudara, angkat kedua tangan saudara. Hora para sikara papa. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui anaknya tunggal, persekongkolan indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di permedan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Jangan lupa formulir donor darahnya yang saudara sudah mengisi, saudara segera kembalikan pada para diaken yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ku tahu dia penebusku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin ku angkat panci, oh dia telah menang atasmu, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Ku tahu dia penebusku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin ku angkat panci, oh dia tak menang atasmu, dia penebusku, dia hidup.
Dia benar.